omset di atas 50 miliar itu wajib diaudit. Para pemegang saham ini setuju nggak, sepakat nggak dengan laporan keuangan internal tanpa ada konfirmasi daripada kantor akuntan publik? Betul. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida, tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan sosok pria yang tampan nih kali ini. Seorang praktisi dan juga akademisi di bidang perpajakan, dan juga merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, dan juga merupakan founder dan CEO dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamaian Lumban Tobing, SEMMAKCA CTL CTAP BKP. Selamat siang Pak Sabar. Selamat siang Bang Maulida. Oke, luar biasa. Apa kabar nih Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga Sobat Jontex di luar sana pun baik-baik saja ya Pak Sabar. Amin, ya. amin. Kita doakan sehat selalu Oke, ya. sekarang kita sudah mau belajar lagi nih Pak Sabar. Oke, silahkan Mbak. Cuman kali ini nih biasanya Sobat Jontex kita berbicara terkait dengan perpajakan. Nah, cuman kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan laporan keuangan nih Pak Baik, Sabar. Jadi kita lebih spesifiknya akan berbicara terkait dengan audit laporan keuangan. Kita Oke. tanyakan langsung kepada Pak Sabar. Baik. Oke Pak Sabar, sebetulnya nih Pak Sabar, mengapa sih perlu dilakukan audit laporan keuangan? Oke, baik. Teman-teman yang ikuti podcast kita ini, kita harus tahu dulu ya Mbak, fungsi daripada laporan keuangan ini sendiri. Dan orang pihak mana saja yang berkepentingan dalam laporan keuangan ini. Ya, jadi kita harus bagi dua nih. Ada namanya internal audit sama external audit. Oke. Itu dulu. Ada namanya internal audit sama external audit. Internal audit ini Mbak, ini lebih menekankan terhadap efisiensi penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan, termasuk adalah dalam penggunaan keuangan di dalam perusahaan. Itu lebih menitik beratkan terhadap internal audit. Tetapi kalau kita berbicara external audit ini adalah lebih menekankan terhadap apakah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Jadi ini dua hal yang berbeda. Oke. Dua hal yang berbeda dan dua kepentingan yang berbeda. Kalau kita berbicara internal audit tadi, itu lebih condong terhadap internal perusahaan kepada manajemen. Oke. Ya, makanya itu lebih condong terhadap akuntansi manajemen. Yang mengatur, yang berkepentingan di sini adalah terhadap pengambilan keputusan di dalam internal perusahaan. Oke. Tetapi kalau kita berbicara eksternal audit, ya, itu ke kantor akuntan publik, ya. Jadi yang melakukan audit ini adalah pihak eksternal, Mbak. Makanya eksternal audit atau kantor akuntan publik, ya. Sehingga kantor akuntan publik ini adalah sebuah profesi yang independen, ya, yang independen. Mereka ini mendapatkan izin resmi dari Kementerian Keuangan untuk memastikan, ini poin penting, untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun, ya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Jadi bukan melihat, oh ada fraud di sana, itu beda lagi, ya. Terus ada hal-hal yang tidak efisien di sana, itu beda lagi. Tetapi lebih menitik beratkan terhadap memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Jadi kita harus pahami dulu, itu ada dua bagian besar yang perlu dilakukan pemisahan yang sangat jelas di sana, Mbak Maulida. Oke. Baik Sobat Jontex, jadi ternyata untuk audit laporan keuangan ini ada dua ya Pak Sabar ya. Ada internal audit dan juga external audit. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Pak Sabar, kalau internal ini fungsinya nanti untuk pengambilan keputusan manajemen ya Pak ya, di dalam perusahaan itu sendiri. Nah kemudian untuk eksternal ini adalah akuntan publik yang memeriksa dari pihak luar Pak Sabar. Oke, nah berarti Pak untuk sebutan untuk yang memeriksa audit laporan keuangan ini, auditor, betul Pak Sabar? Iya, auditor. Tapi itu namanya, kalau kita lihat ya, bagian dalam struktur organisasi perusahaan, atau namanya itu komite audit. Ya, komite audit ini adalah, tapi dia itu internal audit ya. Dia itu langsung memberikan laporan kepada top manajemen, Mbak. Oke. Ya, jadi kalau kita bisa di searching di Google hari ini, di
struktur organisasi PT Bank X atau Bank Mandiri itu biasanya itu di samping di bawah daripada komisaris itu ada namanya internal audit. Jadi mereka inilah yang akan memberikan laporan terhadap para pemegang saham atau pengambil keputusan, sehingga mereka itu bukan di bawah lah ya, bukan di bawah, tidak bisa diintervensi oleh jajaran komisaris, tapi mereka itu posisinya di samping gitu loh. Tapi itu masih itu karyawan perusahaan loh, jangan salah. Memang itu diangkat khusus sebagai internal auditor di pada perusahaan. Tetapi kalau kita berbicara external audit, mereka itu sama sekali orang luar perusahaan. Contoh kayak PwC ya, ada Big Four ya, adanya salah satunya adalah PricewaterhouseCoopers ya, dan juga Ernst & Young ya, itu adalah kantor akuntan publik yang sudah dunia ya, yang mereka sudah punya kantor hampir seluruh di dunia, tapi di Indonesia kan ada juga kantor-kantor akuntan publik yang sudah besar. Mereka itu adalah pihak luar. Ya, mereka khusus untuk mengaudit laporan keuangan daripada perusahaan tersebut. Pertanyaannya adalah tujuannya apa, kan begitu ya? Tujuannya apa? Karena begini Mbak, kita jangan sampai salah ya. Ibaratnya, ini laporan keuangan ya. Saya kasih ilustrasi nih. Ini laporan keuangan. Laporan keuangan ini Mbak, di sini banyak pihak yang menaruh kepercayaan. Betul. Itu dulu. Ya. Jadi karena banyak orang yang menaruh kepercayaan terhadap laporan ini, banyak orang yang meyakini bahwa angka-angka yang disajikan laporan keuangan ini sudah benar, sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga untuk memastikan bahwa apapun yang tersaji di laporan keuangan ini sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak ada salah saji yang material, ya yang materialitas. Itu kan kalau kita baca di laporan keuangan itu tingkat materialitas. Jadi semua gini, tidak semua angka-angka di laporan keuangan ini diaudit. Itu dulu. Kenapa Pak Sabar? Karena sumber daya yang dikeluarkan akan cukup besar, baik itu jangka waktu pun dan uang yang dikeluarkan untuk melakukan audit sampai hal yang terkecil. Sehingga di perusahaan itu ditentukan namanya tingkat materialitas. Sehingga ada angka-angka yang bisa ditoleransi, nilai-nilai yang bisa ditoleransi kalaupun sampai terjadi kesalahan penyajian di laporan keuangan ini. Tetapi itu tidak akan berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan ini. Sehingga untuk itulah sebuah kantor akuntan publik yang independen, mereka harus memastikan melakukan pemeriksaan, melakukan audit bahwa apapun yang disajikan di dalam perusahaan ini, angka-angka yang dituangkan dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Sehingga pihak yang menaruh kepercayaan terhadap laporan ini tidak dirugikan. Pihak apa saja Pak Sabar? Bisa kreditur, yaitu perbankan, investor ya, dan juga pemerintah dalam hal ini bisa loh, kayak Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga bukan hanya pajak ya, tapi Kementerian Sosial atau Kementerian Ketenagakerjaan pun membutuhkan laporan keuangan ini. Kenapa? Contoh kayak jumlah karyawan. Kita ambil sampling aja satu. Contoh jumlah karyawan. Misalnya PTX. PTX ini dia bilang nih, jumlah karyawan kami itu ada 2.000 misalnya. Ya. Sebenarnya dengan 2.000 jumlah karyawan itu akan tertera dengan jumlah upah yang dibayarkan di laporan ini. Kalau misalnya ada perbedaan yang dikatakan 2.000 cuma ada 1.500, berarti ada yang salah. Datanya. Ataupun bisa juga di markup, Mbak. Di markup, digedein tuh. Yang tadinya itu dibilang, yang dilaporkan ke Disnaker itu, cuma karena kami ada 2.000. Ternyata faktanya itu bukan segitu. Ya, bisa juga sampai 3.000 atau bisa juga lebih kecil. Jadi untuk memastikan bahwa, makanya sekali lagi saya bilang, banyak pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap laporan keuangan ini. Sehingga untuk memastikan bahwa semua data, angka, informasi yang tertera di dalam laporan keuangan ini dipastikan tidak ada yang salah saji. Siapa yang bisa memastikan itu adalah kantor akuntan publik. Gitu, Mbak. Oke, baik. Tadi menarik nih Pak, terkait dengan apa yang disajikan dalam laporan keuangan itu tidak semuanya diperiksa ya Pak, tidak semuanya diaudit. Nah itu tadi Pak Sabar bilang berdasarkan dari tingkat materialitasnya. Ya, betul. Nah itu bagaimana Pak Sabar? Oke, baik. Gini, saya kasih ilustrasi ya, biar teman-teman yang nonton YouTube ini pun gampang memahami gini.
tingkat materialitas ini adalah tingkat yang bisa ditoleransi oleh perusahaan tersebut kalaupun sampai terjadi salah penyajian itu tidak berpengaruh signifikan terhadap bisnis itu. Contoh, kalau kita lihat perusahaan, saya kasih contoh lah kayak Astra. Astra. Di Astra, kalau misalnya sampai ada fraud di sana, misalnya 100 juta, itu tidak akan bikin Astra itu bangkrut loh. Betul. Tetapi untuk di perusahaan yang kecil, ya UMKM, ya 100 juta, kalau sampai ada fraud di sana, itu bisa bikin tutup itu bisnis. Ya kan? Sehingga ditentukan nih, Mbak Maulida, untuk sekelas Unilever, untuk sekelas Astra, nanti yang kita audit adalah untuk transaksi yang nominal di angka berapa dulu nih? Yang kita audit adalah di angka 100 juta ke atas. Karena kalau misalnya mereka mengaudit transaksi di angka 100 juta ke bawah itu banyak. Betul. Dan juga kalaupun ditemukan kesalahan di sana, itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan bisnis tersebut. Kayak gitu ya. Tetapi makanya ini tergantung terhadap perusahaan. Ini dikembalikan, tingkat materialitas ini adalah itu dikembalikan kepada perusahaan itu. Dilihat dulu nih skopnya nih. Dilihat dulu nih size daripada bisnis ini. Ternyata kalau misalnya perusahaan ini perusahaan yang omsetnya 500 juta atau omsetnya 5 miliar, ya kan? Otomatis yang 10 juta pun diaudit. Dicek nih. Kenapa begitu Pak Sabar? Karena 10 juta itu berpengaruh signifikan terhadap perusahaan tersebut. Kayak gitu. Terus, kenapa Pak Sabar ini harus selalu dipisahkan? Jangka waktu pemeriksaan ini, kalau terlalu lama butuh waktu, butuh biaya. Kan begitu? Betul. Ya, kalau semua transaksi dicek sampai hal-hal yang sangat kecil, misalnya cuma transaksi 10.000, 15.000, ya sih boleh-boleh aja, tetapi kan waktunya gitu loh, waktunya itu cukup banyak dan juga data yang dikumpulkan, data yang diuji itu pun sangat terlalu banyak ya. Padahal kalaupun ditemukan kesalahan di sana itu tidak berpengaruh signifikan. Ya, jadi tingkat materialitas ini adalah tingkat yang bisa ditoleransi oleh si perusahaan atau tingkat toleransi yang bisa ditoleransi oleh setiap pemangku kepentingan, oleh setiap mereka yang memiliki kepentingan yang menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan itu. Sehingga walaupun itu terjadi kesalahan, itu masih bisa terlalu. Tapi bukan berarti mentolerir kesalahan loh, jangan salah di sini. Berarti kalau seperti itu Pak Sabar, kalau saya kerja di Astra, di Unilever, berarti gue nyolong di 10 juta bisa nggak? Bukan begitu maksud saya. Jangan sampai salah paham. Enggak sih? Kan nanti kan tidak diaudit. Bukan begitu maksud saya. Ya kan? Kalaupun itu terjadi, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap bisnis itu, gitu loh. Gitu. Baik. Nah, Pak Sabar, tadi kembali lagi nih Pak Sabar, ingin menegaskan saja. Berarti kalau misalnya internal audit, ini yang mengaudit itu karyawan perusahaan itu sendiri? Iya, jadi mereka itu sudah ditunjuk, Mbak. Sudah ditunjuk. Jadi tidak semua ya, pastinya mereka itu sudah memiliki keterampilan, punya pengalaman, ya. Jadi, tapi mereka itu karyawan perusahaan. Tapi kalau seperti itu, kan itu karyawan perusahaan nih Pak Sabar. Pasti kan yang namanya audit itu kan lurus nih Pak. Yes. Cuman kadang kan perusahaan ada saja yang agak beloknya nih Pak Sabar. Berarti audit internal ini selalu bertabrakan dengan perusahaan? Pastinya. Makanya kalau misalnya mereka itu biasanya nggak disukai gitu loh. Iya, betul. Udah pasti nggak disukai. Tapi mereka itu orang-orang yang tidak benar yang tidak menyukai mereka. Iya, betul. Karena begini, karena mereka itu pun bekerja kan independen ya, maksudnya ya kalau misalnya itu ada suatu kesalahan ya mereka ini ada penyimpangan. Ini kan tidak akan mungkin kan auditor itu membuat suatu bukti-bukti, suatu narasi-narasi yang tidak benar terhadap para pengambil keputusan di perusahaan. Nggak mungkin itu karena mereka berbicara by data semua, by fakta kan. Jadi sebenarnya kalau nggak ada yang perlu ditakutkan, tapi intinya mereka independensi ya itu sangat perlu dipegang teguh oleh auditor independen, oleh internal audit itu. Supaya mereka itu pun tidak karena mereka ini seperti yang saya bilang tadi awal, mereka itu langsung bertanggung jawab terhadap para pengambil keputusan dalam perusahaan, kepada top manajemen pastinya. Mereka tuh akan, contoh kayak saya ini, kalau perusahaan kita semakin besar, kita akan bentuk tim auditor, internal audit ya. Mereka itu yang kasih report ke saya.
Tetapi itu bukan bawahan saya langsung. Kalau bawahan saya langsung, berarti saya bisa intervensi mereka dong. Iya. Kalau di atas saya, berarti saya harus kasih laporan ke mereka. Kan nggak mungkin. Makanya itu sejajar, kalau kita lihat struktur organisasinya itu di samping, sejajar dengan jajaran direksi, tapi kasih report langsung kepada top management. Oke. Gitu. Oke, baik. Jelas sekali ya penjelasan dari Pak Sabar nih. Nah, Pak Sabar tadi juga terkait dengan jangka waktu. Kalau misalnya untuk audit internal atau audit eksternal itu berapa lama Pak Sabar waktunya? Tergantung ya Mbak, tergantung besarnya size daripada bisnis ini. Contoh kayak perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, tapi biasanya sih itu maksimum di 3 bulan sih, ya 3 bulan atau maksimum 4 bulan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat ya, sedikit kita mundur terhadap laporan SP tahunan badan, ya. Laporan SP tahunan badan itu adalah dilaporkan setelah 4 tahun berakhirnya tahun pajak. Itu dulu, ya. Bahkan bisa ditambahkan 1 bulan lagi kalau perpanjangan. 1 bulan atau 2 bulan, nanti saya cross check angka bulannya ya. Tapi intinya itu sehingga auditor ini kan kantor akuntan publik ini bekerja setelah Desember. Ya, jadi makanya laporan keuangan misalnya nih 2023 ya, Januari sampai Desember nih. Januari sampai Desember kan 1 tahun tuh. Mereka akan melakukan audit itu misalnya biasanya itu di minggu kedua bulan Januari. Ya, minggu kedua bulan Januari untuk melakukan audit Januari sampai dengan Desember. Kan begitu. Sehingga mereka butuh nanti sekitar 3 bulan ya, atau paling lama 4 bulan sampai nanti SP tahunan badan itu dilaporkan di bulan April. Makanya sebenarnya dikasih mereka jangka waktu itu 3 sampai 4 bulan lah maksimal ya. Maksimal. Makanya kantor akuntan publik ini punya karyawan cukup banyak. Untuk apa Pak Sabar? Untuk mengaudit kalau misalnya nih Mbak, oh ada cabangnya di Semarang, ada cabangnya di Jogja, ada cabangnya di Medan, ada di luar kota. Misalnya kalau sampai perusahaan ini punya cabang 30 di Indonesia, otomatis kan mereka kan harus melakukan audit semua dong terhadap cabang-cabang ini. Betul. Ya siapa sih yang diturunkan? Ya ini tim auditornya. Ya, untuk ngapain sih? Untuk pengambilan data, pengambilan sampling, pengujian buat kertas kerja auditnya. Itu kan mereka harus kerja semua itu. Betul. Sehingga nanti tepat waktu di bulan Maret atau paling lama di pertengahan April, laporan keuangan itu sudah selesai. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga, itu sangat penting buat para pemegang saham. Karena begini, dividen itu kan dibagikan kan setelah selesai hasil audit dong. Betul. Ya, setelah selesai hasil audit sudah menyatakan bahwa profit daripada perusahaan ini misalnya 1 triliun lah misalnya ya kan. Kan nggak mungkin dong, oh bagikan dulu dong dividen, itu namanya dividen interim namanya ya, tapi belum final angka yang diberikan terhadap para pemegang saham. Kapan angka ini final dari yang akan dibagikan dividen kepada pemegang saham itu setelah auditor Mbak. Setelah auditor selesai, laporan auditor selesai menyatakan fix bahwa memang labanya 1 triliun, ya dari situlah dividen akan dibagikan. Tergantung nih dividen dibagikan apakah 100% dibagikan dividen kepada pemegang saham atau memang bisa juga ditahan. Itu tergantung RUPS. Tergantung rapat umum pemegang saham. Tetapi yang dibahas di RUPS ini pun adalah hasil auditor ya. Jadi kinerja para direksi selama 1 tahun itu tertuang semua termasuk di laporan auditor yang sudah dilakukan oleh kantor akuntan publik tadi Mbak. Gitu. Oke Pak Sabar. Tadi juga sedikit disinggung nih oleh Pak Sabar terkait dengan dividen. Yes. Dividen itu baru akan dibagikan setelah adanya hasil dari audit menentukan labanya berapa. Betul. Nah kalau misalnya perusahaan itu tidak menjalani proses audit, itu apakah dividen tetap bisa dibagikan Pak Sabar? Oh iya, ini menarik Mbak. Jadi gini. Oke. Boleh aja dibagikan, Mbak. Bisa. Karena begini, tetapi kalau kita lihat ya, di ketentuan perpajakan, omset di atas 50 miliar itu wajib diaudit. Omset di atas 50 miliar. Omset di atas 50 miliar itu wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Pertanyaannya, Pak Sabar bisa nggak sih Pak dividen dibagikan tanpa hasil audit? Ya bisa. Pertanyaannya adalah, para pemegang saham ini setuju nggak, sepakat nggak dengan laporan keuangan internal tanpa ada konfirmasi daripada kantor akuntan publik. Itu dulu. Betul. Tapi kalau para pemegang saham ini ya ini biasanya berlaku sih Mbak untuk perusahaan yang bukan go public. Ya. Kalau perusahaan yang belum go public,
dan pemegang sahamnya itu masih satu keluarga, ya itu boleh-boleh saja bagikan dividen tanpa audit daripada KAP. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, itu harga mati pasti diaudit oleh kantor akuntan publik. Nggak mungkin pembagian dividen tanpa ada hasil laporan auditor. Itu wajib itu. Ya, kenapa begitu? Karena untuk memastikan, kembali lagi yang pembahasan kita di awal, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Karena begini, Mbak, auditor itu tidak bertanggung jawab terhadap laporan ini. Dia hanya bertanggung jawab terhadap opini yang dia sampaikan di dalam laporan keuangan ini. Ya? Makanya opini daripada auditor itu adalah qualified, unqualified, disclaimer, dan juga ada beberapa lagi ya. Jadi dia hanya bertanggung jawab, kantor akuntan publik, dia hanya bertanggung jawab terhadap opini yang dia tuangkan di sini. Begitu dia bilang, laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, qualified, tanpa ada paragraf tambahan. Berarti artinya apa? Bahwa semua angka-angka yang ada di sini bisa dikonfirmasi, bisa divalidasi bahwa itu benar. Ya, sehingga nanti kalau misalnya terjadi sesuatu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dia akan diminta pertanggungjawaban. Ya, para pemegang saham, para orang-orang yang menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan ini, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh auditor. Kenapa kamu bilang bahwa laporan keuangan ini qualified? Kenapa kamu bilang bahwa laporan keuangan ini telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan? Ternyata tidak sesuai. Ya, makanya bahkan izin daripada kantor akuntan publik itu pun itu bisa dicabut. Bisa. Ya, bisa dicabut. Makanya prosedur audit, Mbak Maulida, prosedur audit itu nggak boleh dia lewati. Tahapan-tahapan auditor itu, si auditor nggak boleh melewati itu. Seperti yang kita pernah bahas tentang prosedur pemeriksaan di pajak. Ada namanya standar umum, standar pelaksanaan, sama standar pelaporan. Hal yang sama juga berlaku di dalam auditor ini. Bahkan mereka harus bisa menentukan berapa banyak sampling yang mereka ambil dari populasi. Ya, jadi nggak bisa nih, gua udah ambil nih samplingnya dari A, B, C, tapi pengambilan samplingnya itu pun tidak benar, acak, tidak beraturan, tidak sesuai dengan statistika ya, dengan itu pun jadi bisa bermasalah. Makanya nanti kalau sampai bermasalah, yang diminta pertama adalah kertas kerja auditor. Ya, kertas kerja auditor. Jadi nanti akan mereka serahkan itu kerja. Sebenarnya kertas kerja auditor itu adalah kertas kerja yang akan mereka simpan nih di kantor akuntan publik. Yang auditor kasih kantor akuntan publik aja hanya hasil auditnya nih. Ini laporan auditnya nih, satu buku lengkap ini. Tapi kalau untuk kertas kerjanya itu nggak perlu dilampirkan di laporan keuangan itu, enggak. Kertas kerja ini adalah punyanya si auditor KAP. Tetapi nanti kalau sampai terjadi gugatan, pemeriksaan atau apapun itu, kertas kerja mereka itu bisa diminta oleh pihak-pihak tertentu. Ya, sehingga mereka itu tidak boleh menyalahi atau melanggar prosedur-prosedur di dalam auditor. Bahkan jumlah sampling yang mereka ambil pun itu harus mencukupi untuk bisa meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun ini bebas dari salah saji dan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Gitu. Baik Pak Sabar. Nah, kalau untuk tadi kan untuk hasil dari laporan audit itu kan diberikan kepada kantor akuntan publik. Nah, kalau untuk perusahaannya sendiri itu menerima data apa, bukti untuk audit atau gimana? Enggak. Jadi nanti auditor kan akan menerbitkan buku nih, buku laporan audit. Laporan itu kantor akuntan publik, Mbak, yang kasih ke perusahaan. Hasilnya gitu. Hasilnya. Sama nih, saya kasih ilustrasi nih ya. Saya berobat nih ke rumah sakit X misalnya. Yang dikasih dokter ke saya adalah hasil daripada rekam medis. Ya, rekam medis. Rekam medis itu kan saya punya hak untuk meminta rekam medis saya. Ya. Terus yang mengeluarkan rekam medis itu siapa? Yang mengeluarkan rekam medis itu adalah rumah sakit tersebut. Ya, melalui tanda tangan siapa? Melalui tanda tangan daripada dokter tersebut. Sama nih, yang mengeluarkan
hasil auditor itu adalah kantor akuntan publik. Tetapi tanda tangan siapa? Tanda tangan daripada auditornya. Sama sih. Nanti tanda tangannya kayak dokter tadi asuransi, yang melakukan adalah kop surat rumah sakit, terus rekam medisnya ada, yang tanda tangan adalah dokternya gitu. Makanya dia akan bertanggung jawab terhadap informasi yang dia sampaikan di laporan tersebut. Oke, baik. Nah, Pak Sabar, terkait dengan prosedur nih, tadi disinggung sedikit nih Sobat Context terkait dengan prosedur dari laporan keuangan nih. Nah, sebetulnya untuk prosedur audit laporan keuangan ini bagaimana sih Pak? Apakah perusahaan itu mengajukan sendiri untuk audit atau bagaimana? Oke, baik. Jadi, karena kepentingannya ini kan banyak ya. Ya, kepentingan auditor ini kan kepentingan laporan yang diaudit kan banyak. Seperti yang saya bilang tadi. Baik itu untuk kepentingan perpajakan, kreditur, investor, pemerintah, ya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga ada persyaratan-persyaratan yang perusahaan ini harus penuhi. Contoh nih, waktu mereka mengajukan pinjaman ke pihak perbankan, saya kasih contoh nih, perbankan nih. Perbankan ya pasti akan minta mana laporan keuangan Anda. Nggak sih? Oke. Kalau dia kasih laporan keuangan yang tidak diaudit, yaitu tingkat kepercayaan daripada perbankan tadi, kredit itu akan turun. Sehingga bagaimana sih supaya kreditur ini pun, perbankan ini pun yakin bahwa laporan keuangan ini sudah benar, maka mereka akan minta laporan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Ya, sehingga mau nggak mau perusahaan tersebut harus meminta kepada kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan mereka. Ya, karena hanya dengan validasi informasi daripada si pihak independen lah yang bisa menjadi pegangan daripada si kreditur ini. Ya kan begitu ya? Betul. Ya, kalau sudah ada konfirmasi dari pihak independen, kan auditor itu kan tadi kita harus sepakat bahwa itu adalah pihak independen. Kalau sudah misalnya pihak independen memvalidasi, memastikan bahwa informasi yang ada di sini sudah benar, otomatis saya sebagai pihak kreditur yang akan menanggung nanti resiko tertinggi saat saya menyalurkan kredit kepada perusahaan ini kalau sampai macet, gagal, yang paling dirugikan adalah pihak perbankan, pihak kreditur. Oke lah, nanti kalaupun debiturnya tambah blacklist di BI dan segala macam lah, atau collectability-nya nggak bagus lah, ya tapi yang paling dirugikan adalah pihak yang menyalurkan kredit. Karena si perbankan tadi, si kreditur tadi memahami betul bahwa tingkat risiko tertinggi ada di pihak mereka, maka mereka itu butuh suatu konfirmasi dari pihak yang independen untuk menyampaikan bahwa informasi, data yang ada di dalam laporan ini adalah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu, Mbak. Nah, itu tadi Sobat Jontex terkait dengan pembahasan kita dengan Pak Sabar terkait audit laporan keuangan. Nah, untuk Sobat Jontex yang mungkin bingung bagaimana cara untuk menyusun laporan keuangan, bingung standarnya seperti apa, nah bisa konsultasikan saja dengan kami di Jontex. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi website kami di www.jontex.co. Nah, sebelum lanjut, buat Sobat Jontex yang masih kesusahan untuk pelaporan SPT pribadi, tenang aja, karena di Jontex bisa bantu laporkan loh. Cukup dengan 2,5 juta, kalian dibantu uruskan untuk 1 tahun. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi call center kita di bawah sini, atau hubungi admin kita di website www.jontex.co. Jontex, konsultan terpercaya. Oke Sobat Jontex, itulah tadi pembahasan kita dengan Pak Sabar terkait dengan audit laporan keuangan. Kita akan bahas kembali lebih dalam ya Pak Sabar ya. Baik, di episode berikutnya. Nah, untuk Sobat Jontex jangan kemana-mana, tetap saksikan kami bersama Maulida dan juga Pak Sabar tentunya dalam podcast kami di Mister Pajak Podcast. Good.